nafkah. Karena sebagian orang justru karena mencari nafkah lupa kepada pengabdian yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Juga mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang penuh dengan syukur. Karena hati yang penuh dengan syukur akan melihat bahwa apapun yang ia miliki saat ini penuh dengan nikmat yang boleh jadi belum dihitung-hitung, belum disyukuri, tetapi dialah Allah yang terus-menerus memberikan nikmat itu kepada kita, walaupun kita belum mampu mensyukuri dengan syukur yang terbaik. Pada kultum yang singkat ini, insyaallah 20 menit ke depan kita akan membahas satu ayat tazkirah khususnya buat diri saya pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian, yaitu ayat terkait dengan keluarga, pilar membangun keluarga asmara, as-sakinah, mawaddah, warahmah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ayat ini terdapat dalam surat Rum, surat yang ke-30, surat yang menunjukkan pada waktu itu bangsa yang paling maju pada zaman itu. Dan dalam surat yang menunjukkan karakter bangsa yang maju, ayat terkait dengan keluarga ada di situ. Para alim ulama, para mufassir mengatakan boleh jadi ayat ini ditempatkan dalam surat Ar-Rum menunjukkan bahwa kalau ingin melihat satu bangsa yang maju, maka lihatlah bangunan keluarga yang dibangun dalam bangsa itu. Kalau ingin kita lihat kelompok masyarakat yang maju, maka perhatikanlah bagaimana bangunan keluarganya. Dan kalau kau ingin melihat bahwa suatu bangsa akan punah, akan rusak, maka lihatlah juga keluarganya. Maka seorang ulama besar Islam, Ibnu Khaldun rahimahullah, menulis kitab Al-Muqaddimah. Dalam kitab Al-Muqaddimah yang tebal itu, yang menjadi rujukan ilmu sosiologi antropologi, mengatakan bahwa kalau kita ingin melihat satu bangsa yang akan lemah dan akhirnya punah, maka salah satunya bisa dilihat dari bangunan model keluarga mereka, rusak atau tidak. Juga hadirin rahimakumullah, boleh jadi hidup kita siang malam 24 jam, 8 jam di kantor, 8 jam boleh jadi istirahat dan lain sebagainya, 8 jam berada dalam keluarga kita. Artinya apa? Sepertiga umur kita ada dalam keluarga. Kalau seseorang tidak mendapatkan kenikmatan, kenyamanan, ketenangan dalam rumah tangganya, maka ia sedang mendapatkan petaka dalam hidupnya, kecelakaan dalam hidupnya. Kenapa? Karena sepertiga umurnya ada dalam keluarga itu. Maka hadis Rasulullah SAW mengatakan, mudah-mudahan keluarga kita keluarga yang mampu menjadi pilar bagi pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang menjadi pemimpin adalah laki-lakinya, yang mengarahkan adalah laki-lakinya. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda, al-ummu madrasatul ula, sedangkan manajernya adalah ibu yang ada di rumah itu. Apa pilar rumah tangga yang disebut dalam ayat ini? Yang pertama adalah as-sakinah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dikatakan azwaja, pasangan. Artinya rumah tangga bukan untuk menguasai istri, menguasai suami, suami menguasai istri. Juga rumah tangga bukan arena untuk seorang, katakanlah suami menzalimi istrinya. Kenapa? Karena dituliskan azwaja, pasangan. Artinya ada tujuan yang hendak dibangun dalam keluarga itu, saling bahu-membahu, saling tolong-menolong untuk membangun tujuan keluarga yang sejati. Apa tujuan keluarga sejati? Seperti Nabi Yakub ketika beliau ada dalam akhir kehidupannya, beliau mewasiatkan kepada anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan kalian sembah sepeninggal bapakmu
ayahmu meninggal. Apa jawabnya? Anaknya menjawab, aku akan menyembah apa yang bapak sembah. Ayat ini menunjukkan bahwa karakter perilaku seorang ayah di rumah itu akan menjadi barometer selamat atau tidaknya anaknya. Si anak tidak menyebutkan saya akan menyembah kepada Allah dalam Al-Quran ini. Justru anak-anak Nabi Yakub mengatakan, aku menyembah apa yang bapak sembah. Artinya aku akan melakukan apa yang telah ayah bapak contohkan kepadamu. Jadi kalau gagal memberikan contoh terbaik bagi anaknya, fa insya Allah anaknya gagal untuk mendapatkan arah dari bangunan rumah tangga. Terutama ketika masih kecil. Sebagaimana di surat Luqman ada doa yang sudah kita hafal bersama, Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku karena mereka merawat, mendidik, mengarahkan, menemani ketika aku masih kecil. Shaghira berarti usia, kalau Imam Ali bin Abi Thalib kalau Allah mengatakan 0 sampai 7 tahun. Artinya ketika seorang anak kehilangan sentuhan dari bapaknya, dari ibunya ketika 0 sampai 7 tahun, maka akan menjadi sulit bagi ibu bapaknya untuk mengarahkan anaknya di usia lebih dari 7 tahun. Kenapa? Karena ketika usia lebih dari 7 tahun, ia sudah mengenal orang lain, sudah punya teman sendiri. Bahkan kalau usia 14 tahun dia sudah punya geng sendiri. Maka ketiadaan seorang ayah dan ibu di usia 0-7 tahun itu menjadi pilar rusak atau bagusnya anak ke depannya. Maka ketika saya ketemu dengan pengantin muda yang punya anak 1 tapi kerjanya jauh, misalkan tinggal di Bandung, kerja di Jakarta, saya sampaikan, tolong setiap hari telepon anaknya pagi, siang, sore, biarkanlah pulsa habis ratusan ribu gak apa-apa, daripada kehilangan momen seorang ayah dengan anaknya di usia 0-7 tahun itu. Yang berikutnya, pilar yang pertama adalah as-sakinah. As-sakinah itu kalau dalam Al-Quran yang artinya ketenangan itu disimpan, diletakkan dalam ayat-ayat terkait dengan perang. Tetapi dalam ayat ini justru disimpan di ayat tentang membangun keluarga. As-sakinah yang disimpan 6 ayat dalam ayat-ayat yang terkait dengan perang itu menunjukkan bahwa ada pergolakan yang hebat yang akhirnya berujung pada ketenangan. Ada pergolakan jiwa ketika perang, lalu di ujungnya Allah berikan ketenangan. Demikian pun membangun rumah tangga. Maka doanya pun barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Berkah atasmu ketika lapang, ketika banyak duit, ketika sehat, dan juga berkah atasmu ketika enggak punya duit, ketika rezeki sedang sempit, ketika sedang sakit, ketika masalah menerpa dan sebagainya. Artinya membangun rumah tangga harus disadari bahwa akan ada pergolakan yang hebat antara suami dan istri. Jadi tidak pernah ada rumah tangga yang adem ayem, kan? Karena doa ketika akan menikah menunjukkan bahwa mudah-mudahan berkah atasmu dalam kelapangan, juga dalam kesempitan berkah. Wajah maaf bainakum maghfir. Mudah-mudahan ujungnya adalah kebaikan. Jadi sakinah, ketenangan keluarga itu ternyata dibangun dari perbedaan, pergolakan antara suami dan istri. Tetapi mereka menyepakati sesuatu untuk menjadikan keluarga ini tetap jalan dalam bingkai keberkahan dan kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka contoh sederhana as-sakinah adalah kemampuan untuk tidak melihat keburukan pasangannya. Kita tahu keburukan suami kita sangat jelas ketika menikah. Kita tahu keburukan istri kita sangat jelas, bahkan banyak ketika menikah. Tapi as-sakinah maknanya kita menahan diri untuk tidak melihat keburukannya dan mengungkapkan keburukan itu secara vulgar dengan kemarahan, dengan kekasaran. Kalau seseorang mampu menahan keburukan suaminya untuk tidak
sampaikan secara vulgar, tapi dicari waktu yang tepat, saat yang tepat untuk bicara, itu insya Allah akan membuat keluarga itu menjadi tenang. Juga ketenangan itu bisa dibangun menciptakan lingkungan aura rumah tangga yang positif. Dengan apa? Dengan 4 kalimat sakti. Yang pertama, kalimat tolong. Kalau seorang suami minta sesuatu kepada istrinya, dimulai dengan kalimat tolong. Juga kepada anaknya, tolong. Ketika setiap rumah tiap hari, tolong nak ambilkan ayat kacamata, tolong nak ambilkan ayat Al-Quran, dimulai dengan kata tolong. Yang kedua, kalimat sakti ajaib adalah ketika kalimat maaf menjadi aura di rumah tangga itu. Maaf, 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 dan tidak berkurang kemuliaan seorang ayah, seorang suami ketika memulai meminta maaf. Ketika maaf menjadi aura rumah tangga, maka ketenangan akan muncul. Yang berikutnya adalah kata yang ajaib, terima kasih. Seberapa banyak kita berterima kasih kepada istri kita. Saat hal sederhana, ketika sudah hubungan suami istri, misalkan, apakah kita mengucapkan terima kasih mama, terima kasih bunda, ketika menyediakan makanan minuman, terima kasih. Kadang terima kasih ini tidak menjadi sesuatu yang sering diungkapkan setiap hari. Mengambilkan baju, mengambilkan handuk, apapun saja. Kalau kata terima kasih ini menjadi aura dalam rumah terhadap juga kalimat yang diungkapkan oleh anak-anak, subhanallah, akan terasa ketenangan. Yang terakhir, kalimat ajaib adalah sayang, cinta. Rasulullah SAW ketika mendapatkan wahyu pertama itu di usia 40 tahun, berarti Siti Khadijah radhiyallahu anha itu di usia 55 tahun. Ketika Rasulullah SAW datang dari Gua Hiro dan masuk ke rumah, Siti Khadijah mengatakan kepada baginda Rasulullah SAW, ya Habibi, ya Habibi, wahai cintaku, wahai cintaku. Itu usianya 55 tahun Pak. Jadi kalau kita siapa yang usianya 55 tahun, pulang ke rumah, buka pintu, istri kita mengatakan, wahai cintaku, kemarilah. Kira-kira masih ada gak Pak di usia 55 tahun? Istri bilang, ya Habibi, wahai cintaku, my darling, my lovely. Kayaknya boleh jadi sebagian justru apa-apaan sih ya, udah lama juga menikah. Tapi Siti Khadijah mengatakan kepada Rasulullah di usia 55 tahun, ya Habibi, wahai cintaku, Kira-kira Bapak sekalian, kapan terakhir mengungkapkan ma, papa cinta sama mama? Terlihat kayak lebay ya, kayak anak ABG gitu. Tetapi justru itu sesuatu yang menjadi sunnah dan dicontohkan oleh keluarga Rasulullah SAW. Itulah pilar sakinah. Menutup diri, tidak melihat pasangan, kekurangan pasangannya, lalu membangun aura yang positif dalam rumah tangga. Yang kedua, kalau ini sudah berhasil, naik ke yang kedua, namanya mawaddah. Mawaddah ini peringkatnya lebih tinggi lagi. Kalau mawaddah itu, seorang suami hanya melihat kebaikan dari istrinya, seorang istri hanya melihat kebaikan dari suaminya. Kalau tadi bau-bau suaminya masih kelihatan kan? Males sholatnya masih kelihatan misalnya, males ke masjidnya masih kelihatan, tapi sekarang dia fokus kepada kebaikan suami, dia fokus kepada kebaikan istrinya. Istri saya udah nyiapin, udah masak, udah menghidangkan dan sebagainya. Dia tidak melihat lagi bahwa nasinya kurang, misalnya kurang enak, kurang nyaman. Dia sudah tidak melihat lagi. Itu namanya mawaddah. Dia hanya fokus kepada kebaikan pasangan. Subhanallah. Keburukannya dia sudah tutup sebelah matanya melihat keburukan istrinya. Masya Allah. Kalau seperti ini nyaman Pak. Karena ketika saya menangani konsultasi, sebagian besar itu justru karena pasangan suami maupun istri tidak mampu melihat kebaikan istri atau suaminya. Yang dilihat kurang, nuntut itu yang terjadi. Tapi yang derajatnya sudah sampai mawaddah, cinta plus, dia mampu menutup kekurangan pasangannya dan dia hanya melihat kebaikan istri atau suaminya, juga hanya kebaikan anak-anaknya. Kalau ini sudah dilewati, maka yang ketiga namanya warahmah. Oh, ini yang dahsyat. Sebagaimana sifat Allah War-Rahmanur Rahim. Allah memberi rizki kepada orang yang durjana. Allah
setiap hari. Allah memberi rizki kepada bangsa Israel yang membunuh dari dulu sampai sekarang bangsa Palestina. Allah berikan hidup, Allah berikan rizki. Itu namanya sifat rahmat. Allah memberikan kenikmatan hidup kepada orang kafir sekalipun, kepada orang jahat sekalipun. Kenapa? Karena sudah terpatri sifat rahmat. Nah, kalau suami istri sudah rahmat, yang tadinya kalau mawaddah menutup diri dari keburukan pasangannya, kalau sifatnya rahmat sudah ada pada diri suami atau istri, dia melihat keburukan, kekurangan pasangannya sebagai ladang ibadah dan amal soleh. Subhanallah. Kalau dia lihat suaminya berangkat ke masjid, dia akan, bang, sudah azan. Wah, apa sih? Bentar, bang, azan. Dia tidak marah lagi, Pak. Kalau awalnya, bang, dia marah, biarin aja, masuk neraka sekalian. Nah, gitu. Kenapa? Karena istrinya marah. Tapi kalau sudah warahmah, dia melihat, nggak apa-apa, justru boleh jadi saya dihadirkan menemani suami saya seperti itu. Masya Allah. Dia melihat suaminya nggak bisa ngaji, ada keluarga yang suaminya udah 40 tahun, 50 tahun belum bisa ngaji, anaknya sudah pintar, istrinya gimana Pak, kalau kita ngundang guru ke rumah, bapaknya mengatakan, gak usah, karena ibunya, gak usah, akhirnya terus aja, sampai di usia 55 tahun baru belajar Iqra, dan ketika belajar Iqra, keringetan. Tapi gak apa-apa, itulah istri yang melihat kekurangan suaminya menjadi ladang amal soleh. Juga ketika melihat istri, oh istrinya belum bisa masak, suaminya bilang, oh ini ada kursus Rudy Herudini, ini tiketnya mama berangkat. Kalau istrinya kurang bisa bersolek, oh ini ada tata cara bersolek untuk di rumah dan sebagainya. Dia melihat kekurangan istrinya sebagai ladang amal. Masya Allah. Dia lihat kekurangan anaknya sebagai ladang amal soleh, ladang ibadah. Inilah keluarga yang terpatri sifat rahmat. Dan ini memang tingkatan-tingkatan. Maka dimulai dari belajar untuk tidak melihat kekurangan, lalu naik kepada hanya melihat kebaikan, dan yang terakhir warahmah, melihat kekurangan, kelemahan pasangannya, anaknya, menjadi ladang ibadah dan amal soleh. Inilah pilar rumah tangga. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Demikian kutum singkat yang bisa sampaikan dalam kutum zuhur di Masjid Nurul Barokah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita limpahan nikmat, limpahan karunia dan pertolongan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, keluarga yang kelak insyaallah akan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala beserta anak cucu kita insyaallah dalam kebahagiaan dan kenikmatan yang terus-menerus tanpa pernah hilang. Terima kasih. Wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.